Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi, kita akan menyambungkan materi pada pertemuan sebelumnya dengan materi hari ini. Jika pertemuan sebelumnya kita membahas surah Al-Fatihah, yaitu cara membacanya. Sekarang kita akan lanjutkan pada terjemah dari ayat tersebut. Baiklah, sebelum kita belajar, silakan anak-anakku berdoa terlebih dahulu. Sudah? Sekarang kita akan memulai pembahasannya, yaitu bagian B pada halaman 59. Pada halaman 59 ini kita akan membahas tentang ayo mengartikan surah Al-Fatihah. Jadi sekarang kita akan mempelajari arti dari surah Al-Fatihah. Setelah kita baca, kemudian hari ini kita akan belajar apa maksud atau arti dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Sekarang kita akan membaca surah Al-Fatihah disertai dengan artinya. Kita mulai ya dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan jin dan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, demikian anak-anakku arti dari surah Al-Fatihah disertai dengan ayatnya. Jadi, bagaimana anak-anakku? Sudah bisa dipahami itu yang dikenal dengan Asmaul Husna. Sehingga surah Al-Fatihah ini memiliki kandungan yang banyak dan agung, di antaranya sebagai berikut. Jadi, surah Al-Fatihah ini selain memiliki banyak manfaat, juga memiliki kandungan yang banyak dan agung. Di antaranya, ini hanya di antaranya, masih banyak yang lainnya, akan tetapi di dalam buku ini hanya disebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, mengandung arti tauhid dan akidah, yakni pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana terdapat pada ayat ke-1, 2, dan 3. Jadi, ayat ini mengandung arti ketauhidan, akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana terdapat pada ayat 1, 2, dan 3. Yang mana ayat ke-1, 2, dan 3? Nah, dalam terjemahnya tadi itu, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Jadi, ayat tersebut mengandung makna tauhid, akidah kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penetapan adanya hari kiamat dan hari pembalasan. Sebagaimana potongan ayat ketiga, penguasaan hari pembalasan. Jadi di ayat ini menerangkan bahwa akan ada hari pembalasan. Nah, tadi Ibu sudah bahas bahwa kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, berbuat baik, melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah, karena akan ada masa saat kita sudah meninggal nanti akan masuk atau akan berhadapan yang namanya hari pembalasan. Hari pembalasan ini merupakan balasan yang kita lakukan selama kita di dunia, kemudian kita akan mendapatkannya semua pada hari pembalasan tersebut. Pada hari kiamat kita akan diberikan balasan-balasan atas apa yang kita lakukan selama di dunia. Mau perbuatan kita baik, perbuatan kita buruk, semuanya akan dibalas oleh Allah. Kemudian selanjutnya, perintah untuk menempuh jalan orang-orang solih, sebagaimana potongan ayat ke-6 dan ke-7. Di sini perintah untuk menempuh jalan orang-orang yang solih, sebagaimana potongan ayat ke-6 dan ke-7. Jadi pada ayat ini kita memohon agar kita senantiasa selalu pada jalan yang lurus, sebagaimana orang-orang soleh yang Allah ridhoi, yang Allah sukai. Jadi kita memohon agar Allah kita ini dikuatkan agar senantiasa berada pada jalan yang lurus yang Allah ridhoi, bukan mengikuti jalan-jalan orang yang sesat, bukan mengikuti jalan-jalan orang yang dimurkai, tetapi kita selalu berdoa menguatkan diri kita agar senantiasa istiqomah mengikuti jalan-jalan orang yang beriman. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya kepada kita. Salah satu tanda rasa syukur itu kita wujudkan dalam setiap selesai melakukan suatu aktivitas, baik dengan mengucapkan hamdalah atau dengan kalimat alhamdulillah, sebagaimana Allah mengajari kita untuk membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, pada permulaan aktivitas yang baik. Dengan membaca basmalah kita akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana cara kita mensyukuri atas semua nikmat itu? Salah satunya dan yang paling mudah saat kita melakukan atau memulai aktivitas kita membaca bismillahirrahmanirrahim, dan ketika kita selesai melakukan aktivitas, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu merupakan cara yang sangat mudah dan simpel untuk mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi, bagaimana anak-anakku? Tadi kita telah bahas bersama-sama arti dari surah Al-Fatihah, kemudian mufradat atau kata dari setiap potongan ayat di surah Al-Fatihah, kemudian kandungan dari surah Al-Fatihah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan memberikan pertanyaan, baik itu melalui WhatsApp group maupun lewat telepon biasa atau nomor biasa, bisa melalui Google Classroom. Sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.